Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Maparissa dengan NIM E051191036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi-potensi sumber daya alam yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Bone. Pengembangan dan pengaturan ekonomi lokal di Kabupaten Bone yang memiliki potensi strategis perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia dengan kondisi fisik wilayah Kabupaten Bone yang terdiri dari darat, laut, bukit, pegunungan yang disertifikasi dan budidaya, pertanian serta terutama tanaman pangan dan hortikultura yang berorientasi pada agribisnis. Potensi lokal yang ada di Kabupaten Bone dalam sektor pertanian seperti pemanfaatan dan pengembangan padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Potensi-potensi tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Bone. Pada tahun 2015 dihasilkan sebanyak 983.219 ton padi sawah dan 284.071 ton jagung. Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pangan di Kabupaten Bone. Pembangunan pertanian tanaman pangan yang diarahkan untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Itu semua tadi adalah tanaman pangan yang merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Bone. Adapun beberapa peranan atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pertanian dan semangat petani, yaitu yang pertama, subsidi angkutan pupuk. Subsidi angkutan pupuk adalah program pemerintah yang menggratiskan angkutan pupuk untuk para petani dan ditujukan ke daerah-daerah yang terpencil atau daerah yang sulit mengakses sarana pertanian. Dengan adanya subsidi angkutan pupuk ini diharapkan dapat mengurangi beban petani dalam pembiayaan angkutan pupuk ke daerah. Selanjutnya, yang kedua yaitu program swasembada pangan nasional dengan sistem teknologi Haston. Peningkatan produktivitas swasembada pangan nasional dengan memanfaatkan teknologi Haston ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi hasil panen padi. Sebenarnya, teknologi ini masih dalam tahap uji coba. Uji coba Haston ini pernah dilakukan di dua kecamatan di Kabupaten Bone, yaitu Kecamatan Bengo dan Kecamatan Barebo, yang hasilnya peningkatan produksi padi menjadi tembus 12 ton per hektar. Keberhasilan pertanian swasembada pangan tersebut diperoleh karena adanya pembudidayaan melalui teknologi Haston. Yang ketiga yaitu Desa Mandiri Benih dan penangkaran padi Desa Mandiri Benih, merupakan program pemerintah nasional yang kemudian dialokasikan ke kabupaten kota, kemudian ke desa sebagai sasaran program. Tujuannya sendiri adalah memberikan fasilitas kepada kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya. Di Kabupaten Bone, kegiatan ini dilakukan di beberapa desa atau kelompok yang ada di desa tersebut untuk mempermudah mengambil benih dan diperuntukkan pada desa yang sulit memperoleh benih. Adapun kritik saya mengenai peranan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi pertanian yang ada di Kabupaten Bone, yaitu ada pada keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan sarana dan prasarana sektor pertanian seperti pupuk bersubsidi, benih bersubsidi. Hal ini dirasakan oleh petani bahwa dengan tidak tepatnya pemberian bantuan dari pemerintah, petani harus bisa pintar dan mengambil tindakan jika pada saat waktunya untuk kembali bercocok tanam. Sedikit keterlambatan saja dapat memberi banyak dampak yang besar bagi para petani. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa ada oknum-oknum yang menjadi penghambat terdistribusinya subsidi pupuk dan pemerintah kecolongan akan hal itu. Tidak hanya itu, pupuk yang telah diserahkan kepada para pengecer menjadi faktor kenapa petani mendapat pupuk yang lebih mahal, karena para pengecer telah memanfaatkan kondisi seperti ini dan harga tidak sesuai dengan yang diperuntukkan. Terima kasih.